Kalau lagi nongkrong apalagi sama orang yang awam soal smartphone, khususnya soal chargingan, banyak yang ngeluarin statement aneh. Dari kabel, kalau kabelnya yang bukan satu brand takut ngerusak HP. Dan ini banyak mungkin yang dapat kejadian. Mungkin teman-teman kalian atau istri kalian atau pasangan kalian, khususnya yang cewek. Pas beli kabel juga ada yang nanya nih, ada kabel type C nggak? Terus dijawab ini ada yang lebih bagus, gak gampang kusut, fast charging. Tapi ditanya ini USB gen berapa atau speednya berapa? Jawabnya pastinya kebanyakan ngalor ngidul karena sedikit sekali edukasi soal USB ini sendiri. Bahkan di trainer untuk smartphone-nya pun ini jarang banget training soal USB speed. Konten ini gua harap bisa jadi edukasi banyak orang dan gak gampang kena tipu kalau beli kabel, dan tentunya bisa paham kabel yang seperti apa yang kalian butuhkan. Dan disclaimer dulu, kalau misalnya ada salah atau kekurangan kalian bisa komen aja di kolom komentar karena kita di sini sama-sama belajar. Tapi gua berusaha memberikan informasi yang seakurat-akuratnya yang bisa membantu di kehidupan kalian sehari-hari. Langsung aja kita masuk ke topiknya. Pada zaman dulu port itu banyak banget macamnya, buat printer beda, buat keyboard beda, buat mouse pun beda. Repot banget. Pada tahun 90-an seorang bernama Ajaibat, bukan Anjay ya, Ajaibat, yang saat itu bekerja di Intel sebagai arsitek komputer, memimpin tim dari 7 perusahaan besar yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Nortel, Microsoft, dan NEC untuk merancang standarisasi USB atau Unified Serial Bus. Keresahannya sama aja kayak kita para milenial yang muak sama banyaknya model port dan protokol untuk banyak device. Makanya dia menciptakan satu protokol yang dinamakan USB untuk semuanya. Jadi kalau nanti kalian bahagia karena adanya USB, terima kasihlah sama warga Vrindavan yang bikin USB ini ada. Terciptanya Universal Serial Bus bukan berarti hanya akan tercipta satu jenis USB aja, tetapi tercipta protokol yang seragam untuk transfer daya dan data, tetapi masih ada beberapa jenis port USB dan beberapa iterasi dari tiap generasi sejak perilisannya. Berikut adalah jenis-jenis USB yang sudah ada saat ini. Awal tahun 1996 menjadi kelahiran awal USB yang sekarang kita tahu, USB Type A. Nah, USB Type A ini adalah jenis USB tertua dan terlama yang masih ada dan masih dipakai sampai saat ini. USB Type A ini yang sering bikin frustasi karena dari bentuknya seperti bisa dibalik-balik aja, padahal enggak. Jadi kita harus colokin dengan benar biar gak kebalik-balik. USB Type A juga menjadi USB yang mendukung banyak versi dari USB 1.0 sampai USB 3.2 Gen 2. Yang kedua adalah USB Type B. Ini adalah USB yang bentuknya hampir kotak, biasanya dipakai di perangkat yang lebih besar kayak printer atau scanner, atau kadang ada di beberapa audio interface. Jadi perangkat yang menggunakan USB Type B ini juga bukan perangkat yang membutuhkan bandwidth tinggi biasanya. Setelah standarisasi USB keluar, perangkat seperti HP jadul yang masih layar kuning ya, ini yang lama-lama butuh konektor yang lebih ringkas. Jadi terciptalah mini USB untuk memenuhi kebutuhan perangkat yang lebih kecil. Kalian yang udah kepala 3 kayak gua ini pasti inget sama MP3 player yang bentuknya kayak kapsul gede. Ini populer banget di sekitar tahun 2007. MP3 player model ini termasuk salah satu perangkat yang pakai mini USB. Yang pernah pakai atau yang masih punya mungkin bisa komen di bawah, mungkin kita bisa sharing-sharing. Tapi mini USB ini gak bertahan lama sayangnya karena digantikan dengan jenis USB yang selanjutnya. Anak-anak Gen Z, ini adalah micro USB. Buat golongan milenial kayak gua, pasti jenis USB ini yang paling sering ditemui dulu. Karena jenis ini dipakai di hampir semua smartphone generasi awal sampai sekitar tahun 2018. Menggunakan micro USB semua rata-rata. Kamera dan banyak perangkat portable pun juga banyak yang menggunakan micro USB ini karena memiliki bentuk yang kecil, jadi sangat masuk akal untuk disematkan di perangkat portable. Buat kalian yang punya hard disk eksternal juga pasti familiar sama konektor yang satu ini. Konektor aneh yang agak memanjang ini dinamakan micro USB Super Speed. Sesuai namanya, ini adalah konektor micro USB yang punya tambahan khusus. Jadi kalian bisa pakai bagian micro USB-nya aja. Nah,
tambahannya ini adalah untuk menambah kecepatan data transfer karena konektor ini banyak digunakan di hard disk eksternal yang butuh bandwidth yang lebih tinggi. Nah, ini jenis USB yang sukanya beda sendiri. Lightning USB adalah jenis USB yang dikembangkan oleh Apple. Ya, namanya juga Apple, pengennya serba eksklusif. Dikenalkan pertama kali di tahun 2012, Lightning USB dipakai di berbagai perangkat Apple seperti iPhone, iPad, iPod. Bentuknya yang kecil dan bisa reversible atau bolak-balik, jadi nyaman, banyak dipakai orang. Kalau kalian tahu, Lightning USB bukan jenis USB yang pertama yang mendukung reversible konektor. Ternyata 1 tahun sebelumnya ada perusahaan kecil yang menamakan produknya Microflip yang merilis reversible micro USB, tapi tidak mendapatkan exposure yang besar, padahal cukup menarik. Tapi karena Lightning lebih populer, jadi banyak yang tahu Lightning adalah port USB pertama yang reversible, atau yang paling dikenal orang banyak adalah kabel iPhone. Yang terakhir ini adalah jenis USB masa depan. Seluruh perangkat elektronik mulai dari smartphone, laptop, bahkan kipas portable mulai beralih ke USB Type-C. Bahkan vape pun udah ada pakai Type-C, bukan udah ada, rata-rata tuh udah pakai Type-C. Jadi semuanya sekarang udah pakai USB Type-C yang menggunakan USB. Karena kegunaannya yang sangat fleksibel. USB Type-C support sampai generasi USB terbaru, USB 3.2 Gen 2, bahkan USB 4 untuk di masa mendatang, dan tipe USB ini juga mampu membawa daya sampai 100 watt. Jadi benar-benar serba bisa, tinggal dituning aja sesuai kebutuhan. Belakangan ini juga Type-C dipakai sebagai DisplayPort modern yang mampu membawa bandwidth tinggi dan bisa digunakan di display dengan resolusi yang sangat tinggi. Segala kelebihan yang dimiliki USB Type-C membuat Uni Eropa merilis peraturan yang mengharuskan perangkat elektronik portable seperti handphone, tablet, dan perangkat lainnya yang kompatibel wajib menggunakan USB Type-C. Peraturan yang dikeluarkan pada Oktober 2022 ini akan diterapkan pada awal 2025. Mudah-mudahan semua brand udah mulai semua lah pakai Type-C, jangan pakai USB sendiri. Hal ini memaksa Apple juga untuk merilis iPhone terbaru mereka dengan Type-C. Emang Apple harus ditekan dulu baru bertindak, karena siapa yang mau kehilangan market Eropa kan? Setelah kenalan sama berbagai macam port USB, kalian juga harus paham sama yang namanya generasi dari USB. Karena generasi ini yang akan menentukan seberapa cepat kecepatan transfernya atau bandwidthnya dan seberapa besar daya yang bisa dikirim. USB generasi pertama dinamakan USB 1.0. Kecepatan maksimal yang bisa dicapai adalah 1,5 megabit per second dengan maksimal power 0,5 watt. Nah, ini yang pastinya lambat banget, makanya timbullah generasi kedua. Nah, generasi keduanya ini punya kecepatan maksimal 480 megabit per second dengan daya maksimalnya 2,5 watt. Jenis USB ini termasuk yang paling lama digunakan dan masih banyak digunakan brand ID sekarang, termasuk di iPhone terbaru yang masih menggunakan teknologi 20 tahunan lalu. Sedih sekaligus miris sebenarnya, emang ini si Apple emang agak tolol. Selanjutnya USB 3.0 lahir setelah 8 tahun. Penggunaan USB 2.0 ini menjadikan USB 2.0 adalah generasi yang paling lama beredar sebelum penerusnya lahir. Sekarang beberapa vendor laptop juga sudah membuang seluruh port 2.0 dan digantikan ke generasi ketiga. Untuk kecepatannya bisa mencapai 5 Gbps atau 625 MB per second dengan daya maksimal 4,5 watt. Lanjut lagi ke USB 3.1. Mulai dari sini penamaannya akan sedikit membingungkan karena generasi selanjutnya bukan 4.0 melainkan USB 3.1. Lahir 5 tahun setelah pendahulunya di tahun 2013, USB 3.1 dapat mencapai kecepatan 10 Gbps atau 1250 MB per second dengan daya maksimal 4,5 watt. Walaupun punya kenaikan yang signifikan, tapi organisasi yang mendevelop USB bernama USB IF atau Implementers Forum memutuskan untuk menamakan generasi ini menjadi USB 3.1. Katanya sih agar menghindari kebingungan dan karena USB 3.1 kompatibel
kompatibel dengan USB 3.0 padahal dari dulu semuanya juga backward compatible. Kalau kalian tahu alasan asli kenapa teknologi ini tidak dinamakan USB 4.0 mungkin bisa komen di bawah. Selanjutnya adalah revolusi terbesar dari USB dengan teknologi mutakhir yang dinamakan USB 3.2 Gen 1. Kelebihan dari USB 3.1 adalah tidak ada. Gue pengen banget berprasangka baik sama organisasi ini, tapi bikin bingung juga sebenarnya. Tapi di saat bersamaan agak lucu juga, USB IF ini merilis USB 3.2 Gen 2 dengan kecepatan transfer sampai 20 Gbps dan daya maksimalnya itu 10 watt. Dan agak aneh lagi, USB IF ini memutuskan untuk merubah nama USB 3.1 jadi USB 3.2 Gen 1. Lagi-lagi alasannya agar konsumen tidak bingung, tapi gue sendiri awalnya malah makin bingung. Ya memang banyak banget sertifikasi yang USB IF sedang kerjakan dan misinya untuk merapikan standarisasi USB ini. Semoga segala kebingungan ini bisa terjawab nanti ya. Yang mana kita akan lebih nyaman memahami tipe-tipe USB serta spesifikasi yang sudah semakin luas. Sebelum kita masuk ke generasi USB selanjutnya, kita akan melipir sedikit ke salah satu USB eksklusif lagi bernama Thunderbolt. USB Thunderbolt ini dikembangkan oleh Intel dan Apple yang memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada USB di generasi yang sama. Teknologi Thunderbolt hanya bisa dijumpai di perangkat Apple atau PC dengan prosesor Intel tertentu aja. Jadi teknologi ini eksklusif untuk Apple atau untuk Intel. Tapi jika kalian menemukan Thunderbolt di platformnya AMD, jangan langsung maki-maki gua. Itu sebenarnya karena brand yang bekerja sama dengan platform AMD tersebut biasanya membayar license Thunderbolt ke Intel atau ke Apple atau kemana gitu yang menyediakan license-nya. Mungkin karena beberapa orang ada yang membutuhkan banget Thunderbolt ini, jadi makanya dibuat, atau biar harganya bisa lebih mahal. Ya who knows lah, namanya juga bisnis. Lanjut, Thunderbolt sendiri ada 4 generasi saat ini yang sudah dirilis, dan yang paling baru sekarang adalah Thunderbolt 4. Bedanya Thunderbolt 3 dan 4 ada di fitur displaynya. Contohnya kalau kalian punya monitor Type-C, kalian bisa menggunakan Type-C ke laptop langsung ke monitornya. Jadi kalau ini pakai Thunderbolt 4. Nah, cuman kalau di Thunderbolt 3 harus melalui USB hub yang ada di DisplayPort-nya atau pakai converter Type-C to HDMI. Nah, perbedaannya hanya di situ aja. Nah, untuk Thunderbolt 5 sendiri ini rumornya akan ada di 2024, which is sebentar lagi, dan prediksinya bandwidth-nya ini up to 80 gigabit per second. Ini sih kencang parah. Jadi mungkin bisa menggunakan external display yang lebih kencang lagi. Selanjutnya kita kembali ke jajaran USB yang universal. Selanjutnya adalah USB 4.0 yang dirilis pada tahun 2019. Implementasinya masih berjalan dan belum semua perangkat menggunakan generasi ini. Untuk kecepatan transfernya mencapai 40 Gbps dengan daya maksimal 100 watt. Thunderbolt 4 yang sudah kita bahas tadi menggunakan protokol yang sama dengan USB 4.0, dan USB 4.0 memiliki fitur yang sama dengan Thunderbolt 4. Bisa digunakan sebagai display, storage, dan juga PCI Express. Jadi lebih fleksibel dan juga lebih kencang. Sayangnya handphone terbaru yang harganya sampai 20 jutaan belum pakai teknologi ini. Selanjutnya adalah iterasi terakhir yang paling canggih dari USB, yaitu USB 4 Gen 2. Dirilis pada tahun 2022, kecepatannya mencapai 80 Gbps dengan daya maksimal 240 watt. Fiturnya juga ditambah dengan dukungan DisplayPort 2.1 dan PCI Express 4.0. Tapi untuk mendukung semua itu pastinya akan butuh kabel yang support juga dengan harga yang pastinya akan lebih mahal. Ini mengapa USB 4.0 Gen 2 belum banyak diimplementasikan di perangkat consumer. Selain generasi USB, jenis USB, urusan daya juga ada teknologinya pada USB. Beberapa vendor perangkat portable seperti smartphone dan laptop juga berlomba-lomba untuk mengembangkan teknologi charging melalui USB ini sendiri. Yang pertama adalah USB Power Delivery. USB PD ini adalah spesifikasi khusus yang memungkinkan daya dikirim sampai 100 watt. Teknologi ini biasanya dipakai pada laptop atau charger HP pada umumnya. USB PD juga memiliki teknologi yang bernama Programmable Power Supply. Singkatnya adalah PPS. PPS
BTS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan perangkat dan charger saling berkomunikasi untuk menentukan berapa daya yang dibutuhkan perangkat. Teknologi ini yang bertanggung jawab untuk menjaga perangkat kalian dari over voltage yang nantinya akan menjaga battery life perangkat kalian. Jadi battery life kalian tuh nggak cepet anjlok atau rusak lah baterai kalian. Yang kedua adalah teknologi besutan Qualcomm yaitu Quick Charge atau QC. Nah, Quick Charge adalah teknologi eksklusif yang dimiliki perangkat yang menggunakan chipset Qualcomm. Generasi terakhir teknologi ini adalah QC 5.0 yang bisa mengisi daya sampai 100 watt. Yang terakhir adalah teknologi charging besutan vendor smartphone. Kalau kalian tahu ya ada banyak banget teknologi yang beredar saat ini. Mungkin kalian pengguna Oppo familiar sama teknologi VOOC atau VOOC atau Super VOOC. Atau pengguna Xiaomi dengan Xiaomi Turbo Charge atau Samsung dengan Samsung Adaptive Charging dan lain sebagainya, banyak banget. Itu semua adalah teknologi modifan dari vendor smartphone untuk berlomba dalam menciptakan teknologi charging yang paling cepat dan efisien tanpa merusak baterai. Tapi sayangnya teknologi ini malah jadi eksklusif dan kadang berfungsi di beberapa brand lain. Kadang ada juga yang nggak bisa berfungsi sama sekali fiturnya. Tapi kalau dari sisi Qualcomm biasanya itu backward compatible. Bukan pasti sih, maksudnya banyak yang bisa kompatibel fast chargingnya ini sendiri. Intinya aja ya, kabel untuk charging speed ini sebenarnya lebih berpengaruh ke device dan chargernya itu sendiri. Cuman beberapa brand memang membuat limit kabel itu sendiri dan menambahkan controller di kabel itu sendiri. Agar kenapa? Agar kabel tidak terbakar karena panas dari besarnya daya yang ditransfer. Jadi untuk pemilihan kabel sendiri yang perlu dipertimbangkan adalah berapa ampere atau berapa watt yang bisa ditransfer oleh kabel itu sendiri. Kita asumsikan kalian punya kabel Type-C yang bisa mentransfer 100 watt. Untuk urusan berapa watt dari charging speednya ini berpengaruh ke device-nya bisa menerima berapa watt dan chargernya bisa mengirimkan berapa watt. Jadi intinya bukan di kabelnya aja tapi charger dan device-nya ini juga berpengaruh. Tapi kalau misalnya kabel kalian 20 watt terus gak ada controllernya atau limitnya atau proteksinya dan charger kalian 100 watt dan HP kalian bisa menerima 100 watt, tentunya nanti port charging kalian atau kabel kalian itu bisa aja kebakar. Ini pentingnya kalian membutuhkan kabel yang benar-benar ada brand dan ada proteksinya. Biasanya ada overcharge, terus ada over voltage dan macam-macamnya. Biasanya itu banyak banget fitur-fitur proteksi dari sisi kabelnya gitu. Nah, udah tahu kan generasi dan jenis port dan berbagai teknologi dari USB dan charging speed dari USB itu sendiri. Sekarang kalau kita bayangkan copy file sebesar 10 GB dengan berbagai generasi, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Walaupun begitu banyak generasi, kalian gak perlu takut USB atau perangkat yang kalian beli gak support ke generasi lainnya. Karena tiap generasi dari USB sudah backward compatible harusnya. Dengan catatan mengikuti kecepatan generasi yang paling rendahnya. Jadi kalau kalian beli perangkat elektronik seperti laptop atau smartphone, pastikan generasi yang dipakai juga sudah yang terbaru atau minimal lah yang masuk akal. Jangan udah keluar dana 20 juta tapi masih pakai teknologi tahun 2008 atau bahkan tahun 2000-an kayak Apple. Tolol yang otaknya lupa gitu. Kadang-kadang lupa otaknya ini dipakai apa enggak gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dulu gua Rodi. Bye bye guys.